Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Sebelumnya kita mengambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan kebaikan-kebaikan Allah yang boleh kita alami di tengah pandemi ini. Bahwa kita ada sebagaimana kita ada oleh karena kemurahan Allah, kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita mengangkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai detik ini. Kami bersyukur kepada Tuhan di tengah kesesakan pergumulan kami. Tuhan memberi kami kekuatan. Tuhan memberikan kami pengharapan di dalam jiwa kami. Dan Tuhan memberi terus bagi kami kemauan untuk datang di hadapan-Mu ya Bapa, untuk menghampiri Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk bersyukur terhadap kebaikan-kebaikan-Mu. Tuhan, malam hari ini kami bersyukur untuk segala yang boleh kami alami dan boleh kami rasakan sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini kami datang di hadapan Tuhan, menundukkan diri di hadapan-Mu, memohon anugerah-Mu, kekuatan, penghiburan daripada-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengar akan suara Tuhan, dan kami mau juga menaikkan permohonan kami di hadapan-Mu. Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkaulah yang memampukan kami pada malam hari ini di dalam kebaktian doa kami. Kami serahkan seluruh rangkaian kebaktian kami mulai dari awal sampai akhir. Tuhan yang beracara dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dalam perjalanan kita sebelumnya, sebelum pandemi ini, tentu kita tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan, persoalan, kehidupan, suka dan duka, silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita melihat bagaimana pemeliharaan Allah, kasih dan setia Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan kita meyakini Allah juga yang telah memelihara kita di masa lalu, di musim yang telah kita lalui, akan menolong kita dan menyertai kita. Kasih setianya juga ada bagi kita di tengah pandemi hari ini, karena kuasanya tak terbatas. Kita akan menyanyikan pujian tak terbatas. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi kita akan mengangkat pujian ini. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita menaikkan beberapa doa pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa bagi pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 dan segenap rakyat Indonesia agar dapat bekerja sama dengan mendukung pemerintah. Kemudian juga kita berdoa bagi presiden kita supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Bapa di surga, Allah kami yang berkuasa di surga dan di bumi, kami datang di hadapan Engkau Tuhan, membawa pergumulan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintah kami. Kami bersyukur di negara kami Engkau hadirkan pemerintah yang berkuasa atas kami Tuhan, yang memelihara kehidupan kami sebagai rakyat. Kami berdoa bagi mereka
supaya diberkati oleh Tuhan, supaya dipakai oleh Allah, supaya diberikan hikmat oleh Tuhan bagi kehidupan mereka. Baik itu presiden kami, para menterinya, para DPR, MPR, seluruh jajaran pemerintahan, baik itu gubernur, bupati, wali kota, camat, kelurahan, RT, RW. Pimpin mereka ya Tuhan, supaya tindakan-tindakan mereka, hati dan pikiran mereka berpihak untuk kepentingan masyarakat. Tuhan tolong mereka supaya boleh bekerja sama, supaya saling mengisi, supaya saling menguatkan dan memikirkan hal yang terbaik bagi negara kami ini ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Jikalau ada dosa-dosa di antara mereka, mohon Engkau ampuni mereka ya Bapa. Pulihkan bangsa kami, pulihkan pemerintahan kami Bapa. Secara khusus kami berdoa bagi presiden kami, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Pak Maruf Amin ya Bapa. Beri mereka kekuatan. Kami tahu ya Bapa, tidak mudah untuk mengelola bangsa ini, tidak mudah mengelola rakyat ini ya Bapa. Begitu banyak tantangan yang mereka harus hadapi. Oleh karena itu, kami mohon hikmat-Mu ya Bapa, dan kebijaksanaan-Mu Bapa boleh turun di atas mereka, sehingga keputusan-keputusan mereka sungguh boleh membawa keputusan-keputusan yang penuh harapan, yang boleh membantu dan menolong kami sebagai rakyat. Inilah kerinduan dan permohonan kami untuk pemerintah kami, untuk pemimpin-pemimpin kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pokok doa yang kedua Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bagi para medis dan keluarganya, agar senantiasa dijagai oleh Tuhan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kita juga berdoa supaya mereka diberikan semangat, diberikan kekuatan, diberikan satu keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dan memelihara mereka. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Di tengah wabah ini, Engkau memberikan kami tentara-tentara kesehatan, para medis, dokter, suster, dan semua yang ada di rumah sakit Tuhan, yang bekerja dan berkarya di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan fisik, dan juga semangat di dalam diri mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau memberi mereka keberanian di tengah-tengah situasi yang mencekam ini. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan mereka kebutuhan, keperluan yang mereka perlukan, alat-alat medis yang mereka pakai di masa-masa peperangan ini Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga mereka yang ada di rumah, yang saat ini mungkin mereka juga terus memikirkan keluarga mereka, saudara mereka, anak mereka yang bekerja di rumah sakit. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan beri penghiburan bagi mereka, supaya mereka boleh tenang dan melihat kepada Tuhan, agar mereka tetap tenang di tengah situasi ini. Terus mendukung dalam doa, agar mereka boleh diberi kekuatan bagi para medis yang sedang bekerja hari ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberi mereka kekuatan, semangat di dalam jiwa mereka. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita juga berdoa untuk pokok doa yang ketiga, yaitu ibadah online, baik itu KU, yaitu kebaktian umum, maupun juga kebaktian doa, boleh tetap berlangsung dengan baik. Kita berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, GKKK. Kita berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, boleh mempersiapkan materi ibadah anak. Kita berdoa juga bagi majelis baru yang akan bertugas, dan majelis lama sekalipun sudah turun, tetap dapat mendukung pelayanan dengan baik. Kita juga berdoa bagi kehidupan kerohanian jemaat. Kita berdoa juga bagi Chang Lause yang dirawat di rumah sakit, yang sudah lanjut usia dan juga sedang bergumul. Kita berdoa dan memohon anugerah Tuhan, memohon pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita, bagi gereja kita, bagi hamba Tuhan, bagi guru sekolah minggu, bagi majelis, dan bagi jemaat kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan untuk menaikkan pokok doa ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, di tengah wabah yang melanda kehidupan kami. Tuhan,
memberikan kami ruang untuk bisa datang di hadapan Engkau, untuk bisa membangun relasi di hadapan Engkau Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur untuk ibadah-ibadah online melalui digital yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Bapa. Kami bisa mengalami relasi satu dengan yang lain walaupun harus melalui media digital. Semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur boleh berlangsung kebaktian umum dan juga kebaktian doa di gereja kami. Kami terus berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan di gereja kami, bagi hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan firman. Tuhan menolong mereka, Tuhan memakan mereka, Tuhan berbicara kepada mereka, Tuhan mengurapi mereka, agar setiap firman-firman yang mereka sampaikan boleh menggugah hati kami, menghibur kami, menguatkan kami, dan melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di tengah kesulitan, di tengah kesukaran saat ini. Kami berdoa juga bagi pelayan-pelayan yang lain, pemain musik yang mengoperasikan sound system dan juga TU kami. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati mereka. Mereka harus membayar harga setiap hari untuk datang mempersiapkan ibadah di gereja kami. Kami juga teringat untuk guru-guru sekolah minggu kami Bapa. Kami berdoa Tuhan mengurapi mereka di tengah kecemasan, di tengah ketakutan dan kekhawatiran. Beri mereka hikmat dan kekuatan, penghiburan datang daripada Tuhan, agar mereka juga boleh mempersiapkan materi ibadah untuk anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan menolong mereka. Tuhan beri mereka kekuatan lewat firman Tuhan yang mereka baca hari demi hari, sehingga mereka juga boleh mempersiapkan firman Tuhan yang menguatkan, yang mengisi jiwa anak-anak kami yang masih kecil di sekolah minggu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat para majelis baru yang akan bertugas, yang telah terpilih, yang telah Engkau pilih Bapa. Biarlah Engkau Tuhan menurunkan semangat spirit Injil-Mu di dalam hati mereka, sehingga mereka boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang boleh mengajak jemaat untuk melihat kepada misi kerajaan Allah, yang membawa jemaat untuk melihat visi Allah yang telah dipercayakan bagi gereja kami GKKK Yogyakarta ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan perlengkapi mereka dengan hikmat-Mu. Kami juga berdoa bagi para majelis lama, sekalipun sudah turun, tetap dapat mendukung pelayanan dengan baik, tetap memberikan semangat dan menjadi teladan yang baik bagi jemaat-jemaat yang lain. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan buat kerohanian jemaat kami saat ini. Tuhan menolong mereka di tengah kesulitan. Buatlah mereka mengerti bahwa kami memiliki kekuatan lebih, karena kami ada di dalam Tuhan. Kami telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kami menjadi milik Allah, dan kami memiliki firman Allah yang mengisi kehidupan kami. Inilah kekuatan kami di tengah pandemi ini. Biarlah kerohanian kami tidak lemah, biarlah kerohanian kami tidak keropos, tetapi terus mengalami pertumbuhan sekalipun di tengah kesukaran. Kami berdoa bagi jemaat kami yang sakit, yang saat ini sedang menderita, mengalami sakit penyakit. Tuhan jamah dan pulihkan mereka Bapa. Mohon belas kasihan-Mu dan anugerah bagi kehidupan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sudah lanjut usia dan sedang bergumul dengan banyak hal, dengan penyakit-penyakit. Tuhan juga menolong mereka. Engkau yang memberikan mereka penghiburan di usia yang sudah lanjut. Engkau yang memberikan mereka pengharapan di dalam Tuhan kami, yang telah menebus jiwa, yang telah memberikan kehidupan kekal melampaui kematian. Tuhan yang menolong mereka di dalam hari-hari mereka. Biarlah firman yang mereka dengar, yang mereka baca, sungguh boleh menjadi kekuatan makanan yang hidup, yang menguasai jiwa mereka di tengah kesesakan, di tengah pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati dan menolong mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita juga berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Witanto yang sedang berduka, supaya diberikan kekuatan penghiburan melewati masa-masa duka saat ini. Kita juga berdoa bagi perekonomian jemaat yang terganggu, mengalami penurunan, dan jemaat yang kesulitan dalam usaha pekerjaan, supaya Tuhan boleh memelihara dan memberi jalan yang terbaik pertolongan di tengah kesulitan, kesukaran yang sedang terjadi saat ini. Mari kita menaikkan kedua pokok doa ini. Tuhan Allah Bapa kami berdoa bagi keluarga almarhum Bapak Witanto, supaya diberikan kekuatan penghiburan di dalam melewati masa-masa duka ini Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi penghiburan. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menolong, memberikan ketajaman iman
melihat kepada pengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian adalah bagi kami orang percaya adalah awal kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus di surga yang kekal. Biarlah pengharapan ini menjadi kekuatan di masa-masa duka ini. Engkau menolong ya Tuhan. Firman yang sering dibaca, yang didengar, boleh menjadi kekuatan yang menguasai masa-masa duka ini ya Bapa. Engkau Tuhan yang terus memberi mereka penghiburan bagi seluruh keluarga yang ada. Kami juga teringat Tuhan, perekonomian jemaat kami, usaha jemaat kami yang terganggu dan mengalami penurunan, dan juga bagi jemaat yang kesulitan dalam usaha pekerjaan. Tuhan, sebagai manusia kami mungkin sangat terbatas, tetapi kami melihat Tuhan yang tidak hanya berdaulat memberikan kami kekayaan, dan juga berdaulat di dalam segala kesulitan. Engkau juga berdaulat menghalau, Engkau juga berdaulat menolong dan memberi jalan keluar di luar apa yang kami pikirkan, apa yang menjadi target-target kami, di luar apa yang menjadi ketetapan akal sehat kami. Engkau punya cara dan begitu banyak cara Tuhan untuk boleh memberkati. Biarlah masa-masa sulit ini terus kami mulai menatap kepada Allah, melihat pemeliharaan Tuhan dan pertolongan di tengah kesulitan-kesulitan yang terjadi. Tuhan memulihkan, Tuhan memberi jalan terbaik bagi perekonomian usaha jemaat maupun bagi jemaat juga yang kesulitan di dalam usaha dan pekerjaan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas kami. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita menaikkan doa pergumulan kita secara pribadi di hadapan Tuhan pada sore hari ini, mari kita menyadari bahwa tiada yang tertutup di hadapan Tuhan. Yang mengerti keberadaan kita, yang mengenal satu persatu keberadaan kita saat ini, dan apa yang menjadi cerita di dalam hati kita. Oleh sebab itu mari kita datang di hadapan-Nya, menyerahkan dan memohon akan pertolongannya bagi setiap kita. Mari kita menyatakan satu keyakinan iman kita, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Mari kita datang menaikkan setiap pokok doa kita dan pergumulan kita di hadapan Tuhan.
Bapa di surga, inilah suara hati kami di tengah jerita kehidupan kami. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan, membawa pergumulan dan permohonan kami, menyerahkan situasi kehidupan kami yang sedang kami alami saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang memberi jalan terbaik, solusi yang terbaik dari setiap pergumulan-pergumulan. Lebih daripada itu kami memohon kekuatan daripada Engkau Bapa, untuk bisa melewati dan menjalani masa-masa sulit ini. Inilah setiap pokok-pokok doa kami, permohonan dan pergumulan kami yang kami naikkan di hadapan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab dan memberikan jawaban sesuai dengan kehendak dan ketetapan-Mu saja, sesuai yang Kau anggap baik dan sangat baik bagi kami. Ajar kami boleh taat menerima semua apa yang Tuhan beri, dengan melihat kepada Tuhan kami, bahwa Tuhan memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita, dan saatnya kita akan merenungkan satu tema pada malam hari ini, yaitu berharap tak sekedar badai berlalu. Berharap tak sekedar badai berlalu. Untuk menolong kita memahami bagian ini, mari kita membuka satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 10. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 10. Kalau sudah ditemukan saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, situasi kita saat ini adalah masa-masa sulit, karena begitu banyak perubahan yang terjadi. Sejak pemberlakuan social physical distancing, di mana kita harus bekerja, belajar, dan ibadah di rumah, seolah-olah gerak-gerik kita sangat dibatasi. Dan ini menjadi pergumulan berat bagi setiap kita. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu sekalian, makin hari ekonomi makin terpuruk. Banyak usaha, pekerjaan, pabrik, bahkan mal harus ditutup. Tindakan ini berakibat pada pemberhentian karyawan, dan juga banyak diantaranya yang harus di PHK karena tidak sanggup untuk bayar gaji. Saudara sekalian, bukan hanya itu saja, ada begitu banyak planning kita, kegiatan-kegiatan yang telah kita rancangkan, semuanya itu harus berubah dalam seketika. Tak sedikit harus bergeser, bahkan ada juga diantaranya yang harus dibatalkan. Belum lagi kita harus bergumul dengan kebutuhan, keperluan kita sehari-hari. Harus bayar ini, bayar itu. Dan juga teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kita juga mengingat bagaimana saudara kita, bagaimana keluarga kita yang ada di luar sana, apakah mereka sehat atau bagaimana. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang ada di dalam diri kita setiap hari. Kita bergumul dengan keadaan seperti ini, bukan? Kita berada di dalam keadaan takut, khawatir, cemas. Bahkan tak sedikit ada di antara kita juga yang putus asa. Kerinduan untuk bebas dari keadaan ini, setiap kita merindukan hal itu Bapak Ibu sekalian. Kita menginginkan supaya badai ini cepat berlalu. Lalu Bapak Ibu sekalian, apakah berharap supaya badai berlalu sesuatu yang salah? Saya katakan tidak. Sesuatu yang wajar untuk kita rindukan hal itu. Supaya kita bisa bebas kembali dan melakukan tugas kita, aktivitas kita seperti biasanya. Kita bisa belajar di sekolah, kita bisa belajar di kampus,
Kita bisa bekerja di tempat kita bekerja, di perusahaan kita, di pabrik kita, di toko kita. Kita juga bisa ibadah di gereja. Dan kita bisa bebas lagi, bisa ketemu saudara sahabat kita di kafe-kafe. Kita menginginkan suasana seperti ini. Sehingga tatkala kerinduan itu ada dan menuntun kita juga untuk merindukan supaya badai ini cepat usai, supaya badai ini cepat berlalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah kita hanya sekedar berharap supaya badai ini cepat berlalu? Atau bagaimana? Mari kita melihat satu contoh teladan hidup dari seorang tokoh yang telah kita baca tadi. Perikop yang kita baca adalah merupakan kisah pertobatan daripada Rasul Paulus. Bagaimana ia menceritakan dan berbicara hal ini kepada orang Yahudi. Kita tahu bahwa Paulus dulunya adalah seorang penganiaya jemaat. Dia begitu benci dengan para pengikut-pengikut Kristus. Sehingga dia ikut terlibat di dalam menganiaya dan mencari orang-orang yang mengikut Tuhan. Tetapi siapa yang mengetahui bahwa dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus harus mengalami pertobatan karena perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, pertobatan Paulus berawal dari perjumpaannya dengan Tuhan di dalam perjalanan ke Damsyik, di mana dikatakan pada waktu tengah hari tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi Paulus. Maka rebalah dia ke tanah dan dia mendengar suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kata Tuhan kepada Saulus, "Aku Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, inilah titik daripada pertobatan Paulus. Apa nilai yang kita bisa lihat di dalam bagian ini? Bukan hanya sekedar pertobatannya, tetapi ada sebuah pergumulan yang dialami oleh Paulus. Ada satu titik di mana dia mengalami kesulitan, kesukaran di dalam kehidupannya. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yaitu tentang perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Bukan saja terjadi perubahan di dalam iman, cara pandang dan kehidupannya, tetapi juga terjadi perubahan di dalam fisiknya. Di mana sebelumnya bisa melihat, tiba-tiba tidak bisa melihat. Oleh karena cahaya yang menyilaukan dan membuat matanya buta dan tidak bisa melihat. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan Paulus di dalam situasi ini. Di dalam kondisi saat itu. Apa yang terjadi dengan kehidupannya? Kalau kita di posisi ini, mungkin kita tidak akan sanggup bagaimana memikirkan. Apakah ada pertolongan? Apakah ada penyelesaian terhadap situasi yang sedang kita alami? Bayangkan saja kalau kita kelilipan, kena debu. Begitu bergumul bukan? Dengan keadaan seperti itu. Apalagi dengan situasi yang dialami oleh Paulus. Yang saat itu tiba-tiba menjadi tidak bisa melihat. Oleh karena silauan yang menyilaukan matanya. Inilah saat-saat situasi di mana Paulus bergumul, saudara sekalian. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus di tengah situasi kesukaran yang dialami pada waktu itu? Apakah dia menyalahkan Tuhan? Apakah dia tawar-menawar kepada Allah? Baik Tuhan, kalau engkau menyembuhkan saya akan melakukan misimu, pekerjaanmu. Tetapi dalam bagian ini pun tidak ada pernyataan yang demikian. Kita melihat di dalam ayat 10 respon daripada Paulus berbeda dari apa yang sekedar mengharapkan penyelesaian, mengharapkan bagaimana adanya pertolongan di dalam pergumulan yang dia hadapi. Di mana di ayat 10 dikatakan, "Maka kataku, Tuhan, apa yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadanya, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Bapak Ibu sekalian, kita melihat keadaan Paulus, di mana dia sedang dalam keadaan tidak dapat melihat. Seharusnya dia memohon pertolongan dan penyelesaian dengan pergumulan yang sedang dihadapi. Tetapi apa yang dia minta? Justru mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan
di tengah kesulitan yang sedang dialami. Menarik bukan? Secara fisik dia buta, tetapi mata rohaninya begitu terbuka. Melihat sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang harus diharapkan di tengah kesulitan yang sedang dihadapi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang menjadi kekuatan bagi seorang Paulus bisa berdiri di tengah situasi yang sulit dan di tengah kehidupan yang penuh pergumulan ini? Yaitu karena dia percaya kepada Allah dan taat mendengar suara Allah. Perjumpaan pribadi dengan Allah membuat dia mengenal Tuhan. Dan dia tahu siapa Tuhan itu. Dan dia percaya. Dan kepercayaan itu membawa dia untuk mendengar suara Allah. Dan hal itulah mendorong dia untuk memberikan satu respon yang mencerahkan pikirannya, memberikan dia mata rohani yang begitu tajam, melihat tak sekedar meminta penyelesaian, meminta pertolongan untuk menyelesaikan pergumulan, kesukaran, kesulitan yang sedang dihadapi. Itulah yang menjadi kekuatan bagi Paulus, seorang petobat baru ini. Dan mari kita lihat bagaimana situasi Paulus selanjutnya. Kita melihat ada Allah yang berdaulat di sana, Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya sekedar mengizinkan terjadi sebuah pergumulan besar dalam kehidupan seorang Paulus, di mana dia harus buta karena perjumpaan pribadi dengan Allah. Tetapi Allah yang sama, yang berdaulat mengizinkan itu semua. Allah juga yang sama menyediakan pertolongan melalui seorang Ananias yang menyembuhkan matanya pada waktu itu. Yang diutus oleh Allah. Tidak hanya menyembuhkan matanya, tetapi juga memberitahukan kepadanya apa visi misi yang harus dikerjakan oleh Paulus ini. Saudara sekalian, dan kita melihat bagaimana kehidupan Paulus. Dia adalah seorang petarung bagi Tuhan. Dia seorang penjuang bagi Allah. Dia mendirikan begitu banyak jemaat. Dan dia hidup dan berjuang di tengah kesukaran dan kesulitan. Saudara-saudara kalian, inilah kekuatan daripada Paulus. Dia memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Dan juga ketaatan di dalam mendengarkan firman Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya yang sama dengan Paulus saat ini? Di tengah kesulitan, di tengah situasi sulit yang kita jalani hari ini. Apakah kita juga hanya sekedar memohon pertolongan, mengharapkan supaya badai ini cepat berlalu? Bapak Ibu sekalian, berharap supaya badai ini cepat berlalu, itu bukan sesuatu yang salah, sesuatu yang wajar. Tetapi memikirkan itu terus, agar supaya ada penyelesaian, ada pertolongan, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang begitu egois. Sikap yang begitu egois. Mari kita melihat satu panggilan khusus yang diberikan oleh Allah bagi kita, yang memiliki kekuatan lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah di luar sana. Mengapa saya katakan kita memiliki kekuatan lebih? Karena kita hidup di dalam Kristus. Kematian Kristus menjadi jaminan bahwa kita tidak ditebus, kita tidak dibeli dari murka Allah, dari hukuman dosa. Dan saat ini kita telah menjadi milik kepunyaan Allah. Sehingga baik hidup maupun mati, kita adalah milik Kristus. Allah terus bersama dengan kita. Saudara sekalian, kita harus mengingat inilah pengharapan kita. Batu karang yang teguh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Selain itu kita memiliki firman yang telah diwahyukan kepada kita. Untuk menolong kita, untuk menghibur kita. Dari hari demi hari. Di dalam situasi kesulitan kehidupan, di dalam pergumulan-pergumulan yang kita alami. Di sanalah firman Tuhan terus menjadi bagian kita. Yang berbicara dan menguatkan setiap kita. Inilah kekuatan kita. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa orang percaya memiliki kekuatan yang lebih. Dibandingkan mereka yang hanya berharap kepada dunia, kepada manusia yang sedang rapuh ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus mengingat bahwa kita juga punya satu panggilan khusus. Ingat bahwa kita sedang berada di dalam medan untuk membawa kabar baik. Sebagaimana amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Setiap orang-orang percaya yang ada di dalam Tuhan, mereka adalah rekan sekerjaan Allah yang diutus di medan saat ini untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik Bapak Ibu sekalian tidak hanya memberitakan dengan suara, dengan informasi, dengan cerita, tetapi melalui kehidupan kita.
Kita diutus di dalam dunia ini. Allah telah memberi kita kekuatan modal yang luar biasa. Ia menjadikan kita miliknya. Ia menjadikan kita sebagai miliknya. Dan yang memberikan kita firman-Nya untuk terus menguatkan setiap kita. Supaya apa? Kita boleh membawa kabar baik. Kabar baik mengenai teladan hidup Tuhan Yesus. Tentang kepedulian dan kasih, kemurahan dan kelemah lembutan, belas kasihan yang bisa diberikan kepada orang lain. Tuhan mengutus kita di tengah dunia ini. Kita sedang berjalan dan bekerja di medan saat ini. Medan yang kita hadapi saat ini adalah medan yang ada pandemi. Medan yang ada kesulitan dan kesukaran. Dan saat inilah kita bekerja menyatakan misi Tuhan. Menyatakan amanat agung Tuhan. Memberitakan kabar baik bagi orang sekitar kita. Inilah panggilan khusus Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya kita tidak hanya sekedar memohon agar badai berlalu ini. Tetapi juga melihat apa menjadi kehendak Tuhan. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kekuatan lebih. Untuk boleh menjadi saksi Allah. Membawa kabar baik di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pandemi ini bukan sesuatu yang baru terjadi. Di dalam Alkitab kita juga melihat 10 tulah yang terjadi di Mesir. Lalu pada abad-abad pertama kekristenan, sekitar tahun 165 dan juga 251 Masehi. Di kerajaan Romawi pernah terjadi wabah yang sangat dahsyat. Lalu di sana dikatakan bahwa selain orang Kristen, tidak ada agama atau budaya yang menunjukkan belas kasihan dan juga pengorbanan bagi orang-orang pada waktu itu. Selain itu pun para tabib-tabib harus melarikan diri di peristirahatan mereka, di rumah-rumah mereka di desa. Tidak hanya itu saja, orang yang mengalami gejala dari wabah ini harus diusir. Dan para imam, mereka meninggalkan tempat ibadah. Tetapi dikatakan, orang Kristen menunjukkan jawaban. Mereka datang dan pergi untuk memberitakan tentang Yesus yang memberi pengampunan. Untuk memberitakan Yesus yang memberikan kehidupan kekal, melampaui kematian. Di tengah ketidakberdayaan dokter dan di tengah pergumulan yang begitu besar. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di akhir wabah ini, seorang uskup yang bernama Diominius dari Alexandrian menulis dan memuji jemaat. Dia berkata begini. Saudara-saudara, kita telah menunjukkan belas kasihan dan kesetiaan tanpa batas. Mereka tidak menahan-nahan dan tidak memikirkan tentang diri mereka. Mereka tidak melihat bahaya yang ada. Mereka datang untuk menolong orang miskin. Mereka datang untuk membantu mereka dan menuntun mereka untuk mengenal Kristus. Dan tidak hanya itu saja. Mereka yang membantu orang-orang yang sedang kena wabah, mereka juga mati bersama dengan mereka di dalam kebahagiaan. Apa yang membuat orang Kristen pada waktu itu bisa menunjukkan kehidupan yang lebih daripada seorang tabib, daripada seorang imam yang ada di kekaisaran pada waktu itu? Karena pengenalan mereka akan Tuhan. Karena pengenalan mereka akan Allah. Karena percaya kepada Allah. Itu yang menjadi kekuatan mereka untuk menghibur mereka, menguatkan mereka. Sehingga mereka juga datang untuk menunjukkan belas kasihan. Dan di sanalah kesaksian mereka boleh diperlihatkan, dikumandangkan di tengah-tengah kekaisaran Romawi. Bapak Ibu sekalian, kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Di zaman kita dan di tengah situasi yang sedang kita alami saat ini. 2 minggu yang lalu saya kehilangan satu kesempatan untuk menjadi saksi. Salah satu tetangga yang bekerja di Jogja, terpaksa dia harus pulang kampung karena di PHK dari pekerjaan. Lalu dia cerita tidak dibayar. Dan saat itu dia cerita ke saya kalau dia lagi bergumul dengan biaya bensin untuk pulang kampung. Karena dia harus menempuh perjalanan dari Jogja ke tempatnya selama 15 jam. Dan dia butuh uang nominalnya sekitar 100 lebih untuk beli bensin. Nah, waktu itu Bapak Ibu sekalian, saya sudah mikir saya punya berkah untuk bisa berbagi. Tetapi kesalahan saya adalah tidak menanyakan kapan dia harus pergi. Tahu-tahu besoknya saya dengar sama teman yang tetangga dengan kos saya, dia sudah pergi. Saya tahu waktu itu dia sedang bergumul dan dia menelpon teman-temannya.
Dan saat itu juga saya tahu bahwa saya bisa membantu dia, menunjukkan kepada dia kasih dan karakter Kristus dalam kehidupan saya. Tetapi saya kehilangan kesempatan ini. Karena saya kurang peka dengan situasi ini. Padahal nilai materi sebenarnya tidak terlalu berharga. Tetapi kesempatan untuk menunjukkan karakter Allah yang telah dipulihkan di dalam diri saya, itu yang paling lebih bernilai. 3 hari kemudian, ada beberapa teman-teman juga di Jogja ini yang sedang bergumul dengan kebutuhan. Pengalaman yang satu ini saya mengambil komitmen untuk tidak menunda-nunda. Saya telepon teman saya untuk bisa terlibat, untuk bisa membantu teman yang sedang bergumul ini. Lalu kita mengumpulkan berkat-berkat yang kita punya, lalu kita pergi untuk membawanya bagi teman-teman yang sedang bergumul ini. Menariknya di situasi ini Bapak Ibu sekalian, kami bisa bercerita, menguatkan mereka, bahkan mendoakan mereka di tengah kesulitan ini. Bahkan menuntun mereka bisa melihat kepada Tuhan. Habis dari sana, hati saya membuat saya begitu bahagia dan sukacita. Karena spirit yang ada di dalam diri saya, bahwa di tengah keterbatasan, di tengah sulit, tetapi masih bisa menunjukkan kepedulian dan kasih bagi orang-orang sekitar. Saya tahu bahwa ini bukan kekuatan saya sendiri, tetapi inilah kehidupan orang percaya. Bahwa telah mengalami pemulihan karakter. Hidup Kristus yang hidup di dalam hidup saya. Itulah yang menuntun saya untuk melakukan hal-hal ini. Bapak Ibu sekalian, kita juga mendengar untuk orang-orang percaya yang ada di karantina, di isolasi, di rumah sakit. Mereka mengirim kesaksian mereka lewat video dan membagikan kepada kita. Bagaimana mereka di tengah-tengah sulit, sungguh-sungguh mulai mengalami lawatan Tuhan. Di tengah mereka juga positif COVID-19. Mereka juga harus bisa menolong orang-orang sekitar mereka. Mendoakan orang-orang sekitar mereka. Kita bertanya apa yang menjadi kekuatan mereka. Tidak lebih daripada firman yang mereka baca. Dan juga pengharapan di dalam Tuhan. Inilah kehidupan anak-anak Tuhan. Kita memiliki kekuatan lebih. Dan kita juga bersyukur anak-anak Tuhan di luar sana. Gereja-gereja di luar sana. Melakukan tindakan-tindakan yang terpuji. Menggalang dana dan juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan. Dan membagikan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang sedang berada di dalam kesulitan dan kesukaran saat ini. Kita juga bersyukur di gereja kita. Lewat Pak Titus di ibadah raya kita kemarin, kita mendengar kesaksian bagaimana gereja kita juga punya program tentang peduli kasih. Dan kita bersyukur karena gereja kita mengambil langkah-langkah yang terpuji. Dan yang paling mengharumkan adalah bagaimana di antara kita memberi bukan dari kelimpahan, tetapi dari keterbatasan. Untuk menunjukkan karakter Allah yang telah dipulihkan di dalam diri kita. Tentang kasih dan kepedulian bagi orang sekitar kita. Kita memiliki kemurahan untuk bisa berbagi di tengah masa-masa sukar ini. Inilah kekuatan kita. Karena Allah ada pada kita. Karena Allah telah memulihkan karakter kita. Dan juga memberikan firman bagi kita. Sehingga di masa-masa sulit ini merupakan kesempatan bagi kita. Untuk menyatakan kesaksian. Dan menjadi saksi yang hidup. Injil yang hidup. Bagi orang-orang sekitar kita. Di mana tembok-tembok yang telah membatasi selama ini. Kita bisa masuk dengan membawa pertolongan. Kita bisa masuk membawa misi-misi kemanusiaan. Untuk membantu mereka yang sedang berada dalam kesulitan. Yang sedang berada di dalam pergumulan. Dan kita punya kekuatan. Karena Allah adalah pengharapan kita. Dan firman Tuhan adalah dasar yang teguh bagi kita. Biarlah kita tidak hanya sekedar berharap supaya badai ini berlalu. Tetapi kita juga bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan di tengah situasi sulit ini? Begitu mudah, begitu gampang bagi Allah untuk mengubah keadaan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk mengubah keadaan kita. Mari kita menggunakan kesempatan ini untuk menjadi berkat dan mengabarkan kabar baik bagi orang sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita merenungkan hidup di hadapan Tuhan. Apakah kita lebih banyak mengeluh dan hanya memohon supaya badai berlalu? Memohon badai berlalu itu tidak salah Bapak Ibu sekalian. Tetapi mengarahkan pikiran kita hanya tertuju di sana adalah sikap yang egois. Ingat bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus, yang telah mengalami kemenangan. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah yang diutus di dalam dunia ini, yang sedang berada di dalam medan perang.
kita juga harus menyatakan misi Allah, kerajaan Allah lewat kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah mengalami Kristus, perjumpaan pribadi dengan Allah. Bila kehidupan kita, kesaksian hidup kita boleh menjadi jawaban bagi orang-orang sekitar kita yang sedang kehilangan pengharapan saat ini. Biarlah kesempatan di dalam kesukaran ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, memberi pertolongan bagi orang lain, sehingga mereka juga boleh melihat Tuhan lewat kehidupan kita. Mari kita meresponi renungan firman Tuhan malam hari ini dengan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. kita akan mengangkat pujian ini sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk kebaikan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Kami bisa mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Allah sebagai wujud keyakinan kami, kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami juga bisa menaikkan pokok-pokok syafat kami. Dan lebih daripada itu, kami juga boleh mendengar suara Tuhan, firman Tuhan yang telah menguatkan kami untuk melihat bahwa kami tidak hanya sekedar berharap supaya badai ini berlalu, tetapi orang-orang Kristen yang memiliki kekuatan lebih juga memikirkan dan bertanya apa yang harus kami kerjakan untuk menjalankan misi Tuhan di tengah kesukaran dan kesulitan ini, yang tidak lepas daripada pimpinan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Berikan kami kekuatan untuk boleh meresponi firman-Mu. Berikan kami semangat spirit dalam diri kami, agar kami melakukan dan menggunakan kesempatan yang sukar ini untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang berada di luar sana, yang sedang kehilangan pengharapan, yang sedang berada di dalam keputusasaan karena mereka tidak memiliki pengharapan seperti kami. Mereka berharap kepada dunia, kepada manusia yang sedang rapuh. Oleh sebab itu Tuhan, kami sebagai anak-anak Allah yang diutus boleh menjadi berkat dan saksi bagi mereka. Sehingga melalui kehidupan kami, Tuhan boleh dipuji, Tuhan boleh dikenal dengan keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu, Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu sekalian, kebaktian doa kita malam hari ini selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.